Kami sebagai kader berterima kasih kepada rakyat bahwa beberapa hasil survei nama Mas AHY juga bagian yang menjadi harapan masa depan. Dan tentu harapan itu menjadi harapan kami juga bahwa ke depannya Mas AHY bisa menjadi pimpinan nasional, bisa menjadi calon presiden atau wakil presiden. Tentu ini ekspektasi yang menurut saya realistis dengan situasi saat ini karena beliau juga adalah sebagai ketua umum partai. Kalau ekspektasi ya kami ingin bahwa ketum kami ya tentu menjadi presiden atau calon wakil presiden. Kalau elektabilitasnya tinggi dimiliki AHY hingga menjelang pendaftaran Pilpres nanti, tentu saya berkeyakinan AHY bisa maju. Paling tidak kalau tidak capres ya cawapres. Yang kedua, ini kan momentum 2024 ini kan tidak ada incumbent. Artinya semua politisi memiliki kesempatan yang sama. Kalau dengan PKS dari kajian yang kami lakukan di internal termasuk dengan Demokrat, memang ada berbagai perbedaan yang rasanya di dalam membangun kerjasama koalisi itu akan jauh lebih sulit. Kalau kami sampai dengan saat ini sangat terbuka ya dengan semua platform Ibu. Yang penting cocok dengan kami. Platform kami adalah nasionalis religius ya. Berarti kami ya adalah jelas-jelas sangat mendukung Pancasila ya. Pancasila itu adalah harga mati, NKRI harga mati, dan sudah seharusnya tidak ada perbincangan lagi nih mengenai dasar negara kita, mengenai bentuk negara kita. Itu adalah sikap dari Partai Demokrat. Yang kedua, kami juga memegang teguh platform religius tadi gitu. Bagi kami yang namanya kebangsaan, kerakyatan dan keumatan itu adalah satu tarikan nafas seperti yang sering berulang kali disampaikan oleh ketum kami. Jadi bukan hal yang seharusnya dipertentangkan gitu. Ini bagaimanapun adalah bagian dari dinamika sejarah yang kita ketahui ya sejak awal terbentuk negeri ini, yaitu tadi namanya nasionalis dan religius ini selalu mewarnai dan saling mendukung satu sama lain sebenarnya. Jadi pada saat kami disampaikan berbeda ideologi dengan PDIP, agak bingung juga sebenarnya kami gitu ya. Karena kami nasionalis, kami religius lah. Lalu PDIP ini apa gitu, kan kayak gitu. PDI kan partai terbuka ya, komunikasi terhadap siapapun, tentu dalam menentukan strategi koalisi bekerja sama dalam aspek koalisi yang lebih strategik, ya tentu banyak pertimbangan-pertimbangan. Satu aspek kesamaan ideologi, kemudian program, terus kemudian segmen market itu dilatari oleh pengalaman-pengalaman. Ya kalau dari kami biasa saja sebenarnya Bu, karena bagaimanapun ya 3 tahun ini masih panjang Ibu ya. Pilpres 2024 ini masih 3 tahun, masih panjang, masih banyak yang bisa terjadi. Apalagi di situasi saat ini Bu ya, ada pandemi COVID-19, ada krisis ekonomi gitu. Tentunya kan masyarakat masih fokus kepada pandemi dan juga pada krisis ekonomi yang mereka alami gitu. Dan Partai Demokrat sendiri saat ini juga sedang fokusnya untuk membantu rakyat yang sedang susah Bu, karena pandemi COVID ini maupun karena krisis ekonomi ini gitu. Sehingga belum terlalu fokuslah ke Pilpres 2024. Bagaimanapun ya, kalau kita bicara mengenai Pilpres 2024 ini, lagi-lagi kan butuh pemikiran yang sangat-sangat matang dan mendalam ya. Kami mesti meresapi dulu masukan dari kader dan juga masukan dari masyarakat gitu. Tidak serta-merta atau dengan emosi atau apa kemudian mengambil keputusan ini. Karena ini kan nasib bangsa nih Bu ya. Mencari pemimpin nasional di tahun 2024 ini kan menentukan nasib bangsa kita ke depan. Gitu. Tentu ini kode keras bagi AHY bahwa dirinya menjadi capres ini bukan perkara gampang, karena khawatir muncul partai-partai politik lain yang mengharamkan berkoalisi dengan Demokrat. Mungkin dengan alasan yang berbeda. PDIP punya alasan, punya karakter yang berbeda, tapi partai-partai yang lain mungkin melihat AHY terlampau mudah di politik, terlampau muda misalnya, baru terjun ke politik, atau sekalipun ketua umum partai, sekalipun punya bekal elektabilitas, tapi tanggung. Saya juga tidak mengerti kalau bicara ideologi yang mana gitu ya. Karena hampir seluruh partai kan ideologinya Pancasila gitu. Kami juga ideologi Pancasila gitu. Bagi kami tetap membuka pintu apapun untuk partai manapun. Pada saatnya nanti kita akan juga menetapkan pilihan-pilihan koalisi dengan siapa dan bahkan siapa yang akan kita usung bersama gitu. Ya kita tunggu tanggal mainnya lah 2023 akhir lah.
Sekarang ini PKS sama Demokrat dekat karena sama-sama berposisi sebagai oposisi. Ya, alhamdulillah. Yang kedua, apakah akan mengusung Mas Ahaye? Masih ada 3 tahun, tetapi kita sangat terbuka untuk berkomunikasi dengan Demokrat, dengan partai-partai yang lain. Secara resmi belum, yang penting ada komunikasi, tetapi kalau desakan dari bawah, dari kader-kader di daerah, di berbagai daerah, itu sangat kuat. Tetapi dalam konteks mereka berharap Caimin bisa maju sebagai calon presiden. Kalau dari konteks pasangan, nggak hanya satu pasangan, karena ada yang mewakili, ada yang menyuarakan Caimin Ahaye, ada yang menyuarakan yang lain. Bahkan termasuk Caimin Anies pun ada yang menyuarakan. Ini bagian roadshow politik, safari politik yang dilakukan oleh Ahaye tentu untuk mencari partner yang sangat mungkin bisa diajak kerjasama untuk menuju jalan panjang di Pilpres 2024. Ahaye bisa berpasangan dengan Anies Baswedan, tapi PR-nya adalah mencari 2 partai politik tambahan menjadi modal mendaftarkan ke KPU. Ahaye bisa berpasangan dengan Ridwan Kamil, tapi juga membutuhkan 2 partai. Karena Ridwan Kamil dan Anies tidak punya partai. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menilai Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto yang menyatakan menutup pintu koalisi bagi Partai Demokrat dan PKS terlalu percaya diri. Menurut Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Yan Harahap, PDIP besar kepala dan gede rasa atau GER. Sebab Demokrat justru tidak kepikiran sama sekali untuk koalisi dengan PDIP. Siapa juga yang mau koalisi dengan PDIP? Mereka kegeran banget, kata Yan Harahap saat berbincang dengan kantor berita politik Ermo. Daripada berkoalisi dengan PDIP, kami lebih baik berkoalisi dengan rakyat, tegasnya. Yan menilai pernyataan anak buah Megawati Soekarnoputri itu terlalu angkuh dan besar kepala lantaran akan menutup pintu koalisi dengan Demokrat. Publik menangkapnya seolah-olah PDIP alergi dengan Demokrat. Justru yang seharusnya alergi itu kami ke PDIP, pungkasnya. PDIP sebelumnya menyatakan sikap akan menutup pintu bagi Demokrat dan PKS untuk koalisi pada pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan langsung Sekjen PDIP, Hasto Kristianto dalam webinar para sindikate bertema, membaca dinamika partai dan soliditas koalisi menuju 2024. PDIP berbeda dengan PKS karena basis ideologinya berbeda, sehingga sangat sulit untuk melakukan koalisi dengan PKS. Itu saya tegaskan sejak awal, kata Hasto. Dengan Demokrat berbeda, basisnya berbeda. Partai Demokrat, partai elektoral, kami adalah partai ideologi tapi juga bertumpu pada kekuatan massa. Sehingga kami tegaskan, DNA-nya kami berbeda dengan Partai Demokrat. Ini tegas-tegas saja, supaya tidak ada juru nikah yang ingin mempertemukan, tambah Hasno menegaskan. Pengamat sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta UNJ, Ubedillah Badrun menilai PDIP tidak layak disebut sebagai partai ideologis. Hal itu disampaikan menanggapi Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, yang menutup ruang koalisi dengan Demokrat dan PKS dengan alasan berbeda ideologisnya. Menurut Ubedillah, alasannya yang diutarakan Hasto mengenai hal ini justru memperjelas corak partai yang tidak ideologis. Sebab selama pengamatannya, kepemimpinan PDIP cenderung mengamini praktik pragmatisme kekuasaan dan perilaku koruptif, bahkan menurutnya terjadi di mana-mana. Dari situ, Ubedillah memandang PDIP bukan partai yang ideologis. Sehingga, fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa koalisi yang dibangun PDIP bukanlah koalisi ideologis, tetapi koalisi pragmatis. Jadi tidak layak jika PDIP mengklaim sebagai partai ideologis lalu membangun koalisi Pilpres 2024 dengan basis ideologis, sementara koalisi Capres lain dinilai tidak ideologis, tuturnya. Narasi Hasto, disimpulkan Ubedillah, harus segera dikoreksi PDIP. Karena mengarah pada dua hal, yaitu klaim partai paling ideologis dan mengarah pada pola pilpres yang sama seperti pada Pilpres 2019 lalu yang hanya dua pasang capres-cawapres. Itu head-to-head yang juga akan memicu potensi konflik yang lebih besar. Apalagi dibumbui dengan klaim ideologis, kata Ubedillah.
Potensi konflik yang lebih besar akan terjadi jika hanya ada dua pasangan calon presiden di Pilpres 2024. Hasto klaim PDIP partai ideologis. Sebelumnya Sekretaris Jenderal Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto berharap agar Pilpres 2024 mendatang diikuti dua pasang calon presiden dan calon wakil presiden. Dengan demikian diharapkan tidak ada pemungutan suara putaran kedua. Kami akan membangun koalisi sehingga paling tidak pemilu ke depan itu hanya diikuti oleh dua pasangan calon, jadi tidak ada dua ronde supaya energi kita ini bisa difokuskan mengatasi berbagai persoalan, kata Hasto dalam diskusi yang digelar para sindikat secara daring. Ia berharap Pilpres ke depannya tidak hanya sekadar soal kontestasi semata. Menurutnya, untuk memimpin sebuah negara perlu ada persiapan matang. Untuk jadi pemimpin melalui proses penyiapan, bukan hanya lahir dari kontestasi yang sifatnya liberal, ucapnya.